Anime Monster karya Eiichiro Oda telah rilis dan bisa disaksikan secara streaming di layanan Netflix pada tanggal 21 Januari 2024. Monster merupakan karya berupa one shot yang dirilis oleh Shueisha pada tahun 1994 dalam majalah mingguan Shonen Jump. Ini adalah karya Eiichiro Oda sebelum manga One Piece. Dalam adaptasi anime Monster, cerita berfokus kepada tokoh Shimotsuki Ryuma ketika masih muda. Ryuma di sini sama dengan Ryuma yang ada di One Piece. Dalam anime ini, Ryuma menggunakan pedang Susui yang bilah pedangnya telah berwarna hitam pekat. Karena ini adaptasi anime dari karya one shot, tentu durasinya tidak terlalu panjang dan hanya terdiri dari satu episode. Durasi anime sekitar 25 menitan, mulai dari awal sampai akhir. Judul resmi animenya Monster 103 Martian Dragon Damnation. Sebelum melanjutkan, aku kasih peringatan. Video ini mengandung spoiler warning bagi kalian yang belum menonton animenya atau belum membaca one shot-nya. Anime adaptasi ini tentu secara visual sangat berbeda dengan visual anime One Piece, namun tetap sangat nyaman dinikmati dari segi visualnya. Awal cerita dikisahkan di suatu tempat terjadi sebuah insiden pencurian trompet naga yang dapat memanggil seekor naga bila ditiup. Naga yang akan membakar dan menghancurkan sebuah kota. Kembali ke cerita utama, di sebuah kota ada seorang samurai bernama Ryuma diusir dari sebuah rumah makan karena memesan makanan tapi gak bisa bayar, sampai disebut sebagai pencuri makanan. Di sebuah rumah makan yang cukup ramai bernama Restoran Gerard, ada pria bernama Cyrano yang sedang minum. Cyrano sangat dikenal karena dialah kesatria pedang yang berhasil menyelamatkan seorang gadis muda bernama Flare dari insiden penyerangan naga. Flare yang kebetulan bekerja di restoran tersebut kemudian menyapa Cyrano. Di tengah obrolan mereka, Ryuma mengintip dari jendela. Kemudian Flare memberikan Ryuma makanan gratis, itu membuat Ryuma sangat berterima kasih dan berjanji akan melindungi Flare. Ketika Cyrano akan meninggalkan restoran, tanpa sengaja sarung pedangnya menyenggol sarung pedang Ryuma. Ryuma kesal karena menurutnya itu adalah tanda tantangan untuk duel sampai salah satu meninggal dalam duel. Ryuma menyerang Cyrano, namun Cyrano menghindar dan balik menyerang Ryuma hingga ujung pedangnya berada di dekat leher Ryuma, membuat Ryuma tak berkutik. Pertarungan akhirnya dihentikan oleh Flare yang menyuruh Ryuma berhenti membuat kerusuhan. Di luar restoran, ketika Ryuma sedang berjalan, ada seorang pria bernama DR yang sarung pedangnya menyenggol sarung pedang milik Ryuma. Ryuma menganggapnya sebagai tantangan untuk duel, kemudian menghentikan langkah orang tersebut dan mengajaknya duel. Namun tiba-tiba perut DR telah ditusuk pisau atau pedang kecil. DR memfitnah Ryuma yang melakukan tindakan tersebut. Tentu Ryuma kaget dan tidak mau mengakui apa yang tidak dia lakukan. Tiba-tiba DR mengeluarkan sebuah trompet dan membunyikan trompet tersebut. Setelah selesai, langsung merusak trompet tersebut. Menurutnya, itu adalah trompet pemanggil naga yang telah lama dicuri. Pria itu memperingatkan Ryuma dan warga kota bahwa sebentar lagi seekor naga akan datang. Warga kota yang terkejut langsung mengeroyok Ryuma. Bahkan sampai Flare mengetahui apa yang terjadi, bahwa kota itu akan segera dihancurkan naga. Flare memiliki kenangan yang buruk dengan naga. Flare merupakan satu-satunya korban selamat dari peristiwa penyerangan naga 7 tahun yang lalu. Dia diselamatkan oleh Cyrano. Ryuma menghampiri Flare yang sedang menangis di restoran. Flare satu-satunya warga kota yang masih bertahan di kota. Warga lainnya telah mengungsi ke atas bukit. Flare menceritakan masa lalunya dan dia berlari keluar dan Ryuma menyusulnya. Di tengah pelariannya, Flare dan Ryuma akhirnya mengetahui fakta yang sesungguhnya. Ternyata Cyrano adalah penjahat dan bekerja sama dengan DR. Mereka menjarah harta karun warga yang telah meninggalkan kota. Flare sangat terpukul mengetahui apa yang terjadi. Dia mendengar percakapan antara Cyrano dan DR. Dahulu merekalah dalang dibalik peristiwa penyerangan naga. Cyrano lah yang telah menghabisi orang tua Flare. Flare tetap tegar dan kembali ke restoran. Di restoran, Flare menangis dengan sangat keras dan meluapkan emosinya setelah mendengar fakta obrolan Cyrano dan rekannya. Ryuma yang peduli kepada Flare langsung berlari menuju ke tempat Cyrano dan rekannya. Dengan sekali serang, Ryuma berhasil menumbangkan Cyrano. DR yang melihatnya tentu kaget dan panik. Tidak lama, seekor naga muncul dan akhirnya tiba di kota dan mulai menghancurkan dan membakar bangunan di kota. Warga menyaksikan peristiwa tersebut dari atas bukit. Naga itu sampai di dekat restoran tempat Flare bekerja. Flare kemudian menemui naga tersebut. Di depan naga, Flare sudah pasrah ketika akan terkena serangan semburan api naga. Ryuma yang telah mengalahkan Cyrano dan DR tiba di hadapan Flare dan langsung menyerang naga tersebut. Terjadi duel antara naga dan Ryuma di udara. Dengan sekali tebas, Ryuma berhasil memotong leher naga tersebut dan naga itu mati oleh serangan Ryuma. Flare kemudian berterima kasih kepada Ryuma atas apa yang telah dilakukan Ryuma dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Flare menanyakan nama kepada Ryuma, namun Ryuma tidak menjawabnya. Karena selama ini Flare tidak mengetahui nama Ryuma.
Dia hanya mengenal Ryuma sebagai sosok pendekar pedang. Warga kembali ke kota dan mengetahui kebenaran yang terjadi. Mereka sangat marah dan kesal kepada Cyrano. Salah seorang warga di samping Flare menceritakan kisah pendekar pedang dengan jiwa kesatria terhebat yang memiliki nama julukan King. Menurutnya, Ryuma adalah sosok yang bernama King. Ryuma pergi meninggalkan kota entah menuju ke mana. Scene berganti ke cerita saat di Trailer Park. Zombie Ryuma yang terbakar api di atas bangunan mewariskan pedang Susui kepada Zoro. Zombie Ryuma dikalahkan oleh Roronoa Zoro, dan Zoro menerima warisan pedang Susui yang diberikan oleh Zombie Ryuma, dan cerita pun berakhir. Menurut kalian, apa yang menarik dalam anime Monster? Share di kolom komentar ya, dan terima kasih.